Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai sebuah kerangka kerja penting dalam strategi pemasaran, yaitu segmentasi, penargetan, dan pemosisian atau yang biasa kita kenal dengan STP. Landasan utama dalam strategi pemasaran adalah memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen meliputi semua tindakan yang mereka lakukan, mulai dari mendapatkan, mengonsumsi, hingga menghabiskan suatu produk atau jasa. Proses ini juga mencakup tahapan penting pengambilan keputusan sebelum dan sesudah tindakan tersebut. Memahami perilaku ini sangat krusial karena menjadi kunci untuk mencapai tujuan akhir pemasaran, yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah evaluasi yang mereka rasakan setelah membandingkan kinerja suatu produk atau jasa dengan harapan mereka. Untuk menciptakan kepuasan ini, perusahaan menggunakan kerangka kerja STP. Kerangka ini membantu perusahaan menentukan segmen pasar yang akan dituju, cara memenuhi kebutuhan target tersebut, dan bagaimana menempatkan produk agar lebih unggul dari pesaing. Kita mulai dengan langkah pertama, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses strategis membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan utama dari segmentasi ini adalah agar perusahaan dapat merancang dan menerapkan strategi pemasaran yang lebih fokus dan tepat sasaran untuk kelompok pelanggan yang spesifik, sehingga meningkatkan efektivitas dan keuntungan. Terdapat 4 jenis utama dalam melakukan segmentasi pasar. Pertama adalah segmentasi geografis, yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan unit geografis seperti wilayah, ukuran negara atau kota, atau iklim. Sebagai contoh adalah perusahaan retail seperti Indomaret dan Alfamart membuka gerai di hampir seluruh pelosok Indonesia. Namun, variasi produk di perkotaan besar mungkin sedikit berbeda dengan pedesaan, menyesuaikan kebutuhan lokal. Kedua, segmentasi demografis, yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Sebagai contoh adalah produk susu Denko memiliki varian yang berbeda untuk setiap tahap usia anak, seperti batita, prasekolah, dan usia sekolah, karena kebutuhan nutrisi pada setiap usia tersebut berbeda. Ketiga, segmentasi psikografis, yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian konsumen. Sebagai contoh adalah produk kopi Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi juga pengalaman dan gaya hidup. Mereka menargetkan konsumen dari kelas sosial menengah ke atas yang menganggap minum kopi di gerai Starbucks sebagai bagian dari gaya hidup modern. Keempat, segmentasi perilaku, yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan frekuensi pembelian, status kesetiaan atau loyalitas, dan sikap konsumen terhadap produk. Sebagai contoh adalah marketplace seperti Tokopedia atau Shopee sering memberikan penawaran khusus kepada pengguna dengan status loyalitas, platinum, atau diamond untuk mendorong pembelian berulang. Setelah kita berhasil membagi pasar menjadi beberapa segmen, langkah selanjutnya adalah targeting atau penargetan. Targeting adalah proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik dan sesuai untuk dilayani oleh perusahaan. Ini adalah langkah kedua krusial dalam strategi STP. Proses targeting ini melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, kita perlu mengevaluasi segmen pasar dengan menilai ukuran, potensi pertumbuhan, dan daya tarik setiap segmen. Kedua, kita memilih strategi targeting. Kita dapat menargetkan satu segmen pemasaran terkonsentrasi, beberapa segmen pemasaran terdiferensiasi, atau bahkan seluruh pasar pemasaran massal. Ketiga, kita mengembangkan strategi pemasaran dengan merancang bauran pemasaran yang sesuai dengan target yang dipilih, meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Terakhir, kita melaksanakan dan memantau strategi yang telah diluncurkan untuk terus memantau kinerja. Mari kita lihat contoh relevan dari targeting. Coca-Cola menerapkan strategi penargetan terdiferensiasi. Mereka tidak hanya menawarkan satu produk untuk semua orang. Asteris Coca-Cola Classic ditargetkan untuk konsumen umum yang menyukai rasa orisinal. Asteris Coca-Cola Zero Sugar ditargetkan untuk konsumen yang peduli asupan kalori dan gula. Asteris sedangkan Diet Coke ditargetkan untuk segmen spesifik yang menginginkan minuman ringan tanpa gula dan kalori. Penilaian konsumen terhadap upaya penargetan ini sangat krusial. Ketika konsumen merasa bahwa produk yang ditawarkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka, persepsi mereka terhadap merek akan menjadi positif. Langkah terakhir dalam kerangka STP adalah positioning atau pemosisian produk. Positioning adalah upaya strategis untuk menempatkan citra produk atau merek secara jelas, berbeda, dan unggul di dalam benak konsumen sasaran jika dibandingkan dengan pesaing. Tujuan utamanya adalah membangun citra atau persepsi yang kuat dan unik, sehingga konsumen memiliki alasan yang kuat untuk memilih produk tersebut. Positioning yang efektif mampu mengkomunikasikan manfaat utama dan nilai yang ditawarkan produk kepada konsumen. Pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen sangat penting untuk merancang strategi positioning yang relevan. Perusahaan dapat menyesuaikan positioning produk untuk memenuhi preferensi segmen target secara lebih baik. Poin 1. Preferensi dan kebutuhan konsumen. Jika konsumen peduli pada kesehatan, maka produk dapat diposisikan sebagai pilihan yang sehat atau alami. Contoh, yogurt Cimory memposisikan diri sebagai yogurt dengan buah segar.
Poin 2. Persepsi dan sikap konsumen. Persepsi konsumen terhadap kualitas dan harga membentuk posisi produk. Contoh, coklat Godiva diposisikan sebagai produk premium dengan harga tinggi yang sepadan dengan kualitas dan citra mewahnya. Poin 3. Gaya hidup. Produk dapat diposisikan sebagai simbol gaya hidup tertentu. Contoh, kopi Janji Jiwa memposisikan diri sebagai kopi kekinian yang dekat dengan gaya hidup anak muda urban. Poin 4. Pengaruh sosial dan budaya. Produk yang berhasil mengasosiasikan diri dengan nilai-nilai sosial atau budaya akan memiliki posisi yang kuat. Contoh, teh botol Sosro dengan slogan, apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro, berhasil memposisikan produknya sebagai minuman pendamping makanan yang sudah menjadi bagian dari budaya makan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh positioning, Coca-Cola secara konsisten memposisikan produknya sebagai minuman yang identik dengan kebahagiaan, kesegaran, dan momen kebersamaan. Pesan-pesan emosional dalam iklannya berhasil membangun citra merek yang sangat kuat dan positif di benak konsumen di seluruh dunia. Sebagai kesimpulan, kerangka kerja STP segmentasi, targeting, dan positioning adalah fondasi yang esensial dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami perilaku konsumen dan menerapkan STP secara tepat, perusahaan dapat menciptakan nilai yang relevan bagi pelanggan, membangun keunggulan kompetitif, dan pada akhirnya mencapai kepuasan konsumen yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya paparkan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.